Jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa poin penting atau beberapa hasil daripada Silatnas yang kemarin, yaitu termasuk bagaimana masalah jabatan perangkat desa, bagaimana masalah revisi undang-undang desa. Tapi sebelum ditonton, jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, jadi berbicara tentang Silatnas Jilid 3 perangkat desa. Jadi pada Silatnas kemarin di tanggal 25 itu ada beberapa keputusan hasil pasca pertemuan dengan beberapa anggota DPR Republik Indonesia. Jadi pada Silatnas itu ada 6 hasil atau 6 poin yang menjadi catatan dan akan diperjuangkan oleh anggota fraksi di DPR. Oke. Jadi 6 poin itu, yang pertama itu adalah mengenai masa kerja perangkat desa. Jadi kemarin ketika demo kepala desa, ada sempat disinggung bahwa jabatan perangkat desa itu sama dengan jabatan kepala desa. Dan itu sangat menjadi masalah bagi perangkat desa se-Indonesia. Nah, jadi pada Silatnas kemarin, jadi di situ diputuskan bahwa masa kerja perangkat desa itu tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Artinya masa jabatan perangkat desa itu tetap dengan yang sekarang, yaitu akan pensiun di dalam kalau melebihi umur 60 tahun. Artinya masa jabatan perangkat desa itu tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Kenapa? Karena jabatan perangkat desa dan jabatan kepala desa itu berbeda. Nah, kalau jabatan kepala desa itu adalah jabatan politik yang dipilih oleh masyarakat, tapi kalau perangkat desa tidak. Jadi kalau perangkat desa itu jabatan yang dihasilkan dengan tes dan segala macam, sehingga dibuatkan SK oleh Bapak Kepala Desa. Jadi intinya yang pertama itu adalah masa jabatan perangkat desa itu tetap 60 tahun dan tidak akan sama dengan jabatan kepala desa. Itu poin yang pertama. Oke. Selanjutnya poin yang kedua. Oke. Poin yang kedua itu adalah memasukkan poin-poin usulan, yaitu aspirasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi di video kemarin kita sudah membahas tentang beberapa usulan-usulan yang diusulkan oleh para perangkat desa atau yang dikenal dengan PPDI, yaitu Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Nah, jadi seluruh poin-poin usulan itu nantinya akan masuk ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Artinya semua usulan itu akan dibahas nanti ketika dimasukkan nanti ketika revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu poin yang kedua. Oke. Selanjutnya poin yang ketiga. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di share, like, dan subscribe. Oke. Selanjutnya nomor 3. Perangkat desa yang terdiri atas kepala desa, kemudian sekretaris desa, kemudian kasih, kemudian kaur, kemudian kepala wilayah atau kadus, bahkan BPD, selanjutnya RT hingga Karang Taruna itu harus ditingkatkan kesejahteraannya. Artinya berapa poin yang saya sebutkan tadi termasuk perangkat desa, BPD, kemudian RT akan ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, bagaimana model kesejahteraannya? Apakah gajinya dinaikkan, atau apakah tunjangannya ada, atau apakah insentifnya dinaikkan? Kita tidak tahu, nanti kita tunggu hasil revisi undang-undang. Oke. Itu yang ketiga. Selanjutnya poin yang keempat. Oke. Jadi di poin yang keempat ini, di situ dikatakan bahwa perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan
dan mengelola keuangan, melakukan tata kelola dan membangun desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Oke. Sekarang di poin berapa ini? Poin 4 ya. Oke, poin 4. Di poin 4 ini sebenarnya tidak jauh beda dengan di poin 3 yang terkait dengan kesejahteraan. Tetapi di poin 4 ini ada yang dimasukkan mengenai diperjelas status perangkat desa. Nah, masalah status perangkat desa ini sudah dari kemarin dibahas mengenai status perangkat desa yang kurang jelas. Nah, tetapi di poin ini nantinya akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Desa Nomor 6, yaitu tentang desa, mengenai tentang status perangkat desa. Apakah status perangkat desa itu bagaimana nanti kita tunggu hasilnya. Yang penting mengenai status desa akan dimasukkan di prioritas revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Oke, selanjutnya di nomor 5. Oke, jadi di nomor 5 itu poinnya di situ yaitu pemerintah wajib mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Oke, kalau kita berbicara tentang peningkatan kapasitas perangkat desa. Jadi kemarin di tahun 2022 kalau tidak salah. Jadi peningkatan kapasitas perangkat desa itu menjadi prioritas dana desa kalau nggak salah di tahun 2022. Nah, pada poin 5 ini, jadi Bapak-bapak PPDI atau Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, jadi mengusulkan bahwa akan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Itu poin yang kelima, teman-temannya. Dan yang terakhir nih tidak kalah penting ya, poin yang terakhir. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Jadi yang kelima itu akan dinaikkan di usulan nanti ketika revisi Undang-Undang Desa nantinya. Jadi yang terakhir penting. Jadi poin yang terakhir itu adalah diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa atau Undang-Undang APD ya, untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Oke, kembali lagi mengenai status. Jadi status kepegawaian yang disahkan di Indonesia itu ada 2, yaitu statusnya ASN ya bersama PNS ya. Nah, sedangkan pada perangkat desa itu belum karuan atau belum jelas statusnya, sehingga diupayakan pada revisi Undang-Undang Desa nantinya akan diupayakan bahwa adanya undang-undang khusus untuk aparatur pemerintah desa atau Undang-Undang APD, Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperjelas status perangkat desa ini, untuk memperjelas status semua perangkat desa baik KASI maupun KAUR. Dan di situ juga akan dimasukkan diperjelas kesejahteraan perangkat desa di situ se-Indonesia. Oke. Baik teman-teman Desa Fokus, jadi itu tadi 6 poin ya hasil daripada Silatnas Jilid 3 yang kemarin perangkat desa atau PPDI se-Indonesia yang ada di Senayan Jakarta bersama DPR Republik Indonesia. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan semua apa yang diusulkan oleh PPDI atau oleh perangkat desa Indonesia itu diwujudkan sehingga kita menjadi perangkat desa menjadi kesejahteraan semakin meningkat. Oke, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.